98 FM Purnama Sidi Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo, 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Selamat siang pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Senang sekali menyapa Anda kembali dalam sajian talk show. Dan kali ini dia sudah bersama dengan narasumber kita dari komunitas Bersama Kita Bisa. Ya, ada siapa aja di studio? Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Dia. Oke, selamat siang. Dia sudah bersama dengan Pak Said dan juga Pak Hasim ya. Oke, apa kabar nih Pak Said, Pak Hasim? Alhamdulillah baik. Seperti yang Mbak Dia lihat. Oke, sehat selalu ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walaupun aktivitasnya cukup lumayan nih ya. Waduh. Bisa, tapi alhamdulillah sehat. Iya, Atas betul. doa semuanya. Oke. Ya, aktivitasnya cukup padat ya Pak ya di hari-hari ini ya Pak ya? Nggih, cukup lumayan padat ini. Oke. Jadi mendekati acara yang hari Jumat nih, terutama nggih. Aksi sejuta cinta dari Wonosobo untuk Palestina. Oke, luar biasa, Masya Allah ya. Ya, pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, dia bersama dengan komunitas Bersama Kita Bisa merupakan salah satu komunitas soft muslim Wonosobo Bapak ya. Betul. Oke, yang memang bergerak di berbagai bidang. Nah, kira-kira tuh apa aja nih ya? Nanti boleh kita tanya-tanya terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu ya bersama dengan narasumber kita. Mungkin dari Pak Said boleh nih ya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Mbak Dia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Pak Nur Said ya. Baik. Saya ya biasa dipanggil Pak Said. Saat ini saya diamanai untuk istilahnya menjadi ketua komunitas. Oke. Komunitas ini perkumpulan ya. Bersama Kita Bisa itu perkumpulan dari komunitas yang ada di Wonosobo, sekitar 30-an komunitas. Oke. Dan ada beberapa yang dari Banjarnegara Mbak Dia, itu juga ikut bergabung. Oke. Karena mereka sangat sangat semangat ya. Oke. Untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Wonosobo. Baik. Mungkin itu Mbak Dia. Nah, untuk komunitasnya ini berarti dari 30-an ini menjadi komunitas Bersama Kita Bisa gitu ya Pak ya? Betul Mbak Dia. Jadi dari awal kita mungkin di tahun kemarin ya, tahun 2022 itu kan, kita ada satu kegiatan bakti sosial Mbak Dia. Jadi kemudian komunitas ini bergerak istilahnya atas inisiatif. Kemudian mereka menyatukan diri ya, menjadi satu komunitas besar. Kita sekitar 3 bulan komunitas itu Mbak Dia. Dari 2022 kita melakukan beberapa kegiatan sosial. Kemudian di akhir atau di awal 2023 kemarin nih, kalau nggak salah ya. Kita Hampir setahun berarti ini Pak. setahun gitu Mbak Dia. Oke, luar biasa. Sahabat Purnama Sidi, komunitas Bersama Kita Bisa merupakan perkumpulan dari berbagai komunitas. Betul, begitu ya Mbak Pak Dia. Said, Pak Hasim ya. Iya. Oke, luar biasa. Dan kali ini insya Allah kita akan ada acara yang sebentar lagi akan kita gelar Bapak ya. Oke, salah satunya adalah seperti yang kita tahu sahabat Purnama Sidi bahwasannya di Palestina sana merupakan saudara-saudara muslim kita banyak yang bertumpah darah begitu ya Pak ya, karena memang konflik Palestina ini ternyata bukan hanya sebuah konflik yang politik saja atau antar negara saja, tapi juga ini merupakan salah satu duka seluruh kaum muslim. Jadi adanya itu maka kita akan mengadakan kegiatan aksi sejuta cinta dari Wonosobo untuk Palestina Bapak ya. Oke, mungkin Pak Hasim nih Pak, boleh dong Pak di-share ke pendengar radio Purnama Sidi terkait dengan acara ini Bapak. Baik, terima kasih Mbak Dia pada Citra FM yang sudah memfasilitasi acara ini, khususnya mengundang kami dari komunitas Bersama Kita Bisa. Purnama Sidi. Oke. Nggak apa-apa, nanti ini saya edit. Oh iya. Terima kasih Mbak Dia kepada Purnama Sidi FM yang sudah memfasilitasi acara ini untuk lebih mensyiarkan apa yang akan menjadi yang kita rencanakan kemarin sekitar rapat.
ingin flashback sebentar tadi yang disampaikan Pak Ketua Komunitas. Komunitas besar ini bukan menjadi satu gerakan, tapi banyak gerakan dari mereka itu bisa ketika ada satu rencana, misalkan ada baksos atau ada acara seperti besok ini, kita bisa bergerak bersama. Boleh kami sebutkan komunitasnya Pak Diang ya? Komunitas besar ini diantaranya ada komunitas Bumbu Langit, ada resik-resik masjid, ada sedekah air, ada terus komunitas sedekah yang lain, terus komunitas pengajian juga banyak, termasuk di dalamnya MCI, Mu'alaf Center Indonesia Peduli. Nah, dari komunitas itu kami tidak bisa menyeragamkan apa yang menjadi amaliyah mereka menjadi satu, tapi ketika ada satu pemikiran untuk bergerak bersama, mereka siap bahu membahu sesuai dengan yang mereka lakukan pada komunitas di sebelumnya. Misalkan ketika kita akan menyelenggarakan aksi besok ini, saling support. Misalkan seperti sedekah air, mereka akan membantu mengadakan air minum untuk peserta aksi. Misalkan seperti Bumbu Langit kan mereka concern di pembagian nasi box, itu mereka juga akan mensupport, termasuk di dalamnya ada Kriya Bahtera. Nanti Pak saya akan menjelaskan sedikit Kriya Bahtera itu apa. Nah itu monggo nanti Pak Ketua Komunitas bisa menjelaskan itu, mungkin dari perkenalan dari kami menambahkan tentang sekelumit komunitas bersama kita bisa, yang isinya di dalam itu komunitas yang seperti tadi kami sebutkan. Oke, luar biasa. Berarti dari komunitas bersama kita bisa, ini ternyata di dalamnya banyak komunitas Bapak ya yang terlibat. Oke, nah tadi kan sempat disampaikan ya Pak ya bahwa insya Allah di acara aksi kemanusiaan sejuta cinta dari Wonosobo untuk Palestina ini kan besok melibatkan berbagai komunitas. Nah selain tadi yang disebutkan, ada apa saja nih Pak komunitas yang terlibat Pak Said? Baik Mbak Dea, jadi selain tadi yang disebutkan oleh Pak Asim, ini ada beberapa komunitas-komunitas kajian, itu banyak. Ada Malsin yang Ahad malam Senin, kemudian ada dari Fikih Muamalah, kemudian dari kajian Mafaza, ini juga luar biasa sekali untuk kajian Mafaza ini, sangat begitu besarnya untuk mensupport, mendukung kegiatan dari awal 2022 ya, kita beraktivitas di kegiatan sosial dari Mafaza ini supportnya luar biasa. Kemudian dari Kokam juga ada ya, kemudian dari ini dari perkumpulan penyihat tradisional. Ada Perti, ada Perhatra. Itu kalau untuk kegiatan-kegiatan baksos kayak kemarin yang kita lakukan, itu mereka sangat support luar biasa untuk melayani warga masyarakat secara luas, untuk cek kesehatan maupun untuk pengobatan secara gratis. Seperti itu Mbak Dia. Baik, itu ditujukan untuk masyarakat di Wonosobo begitu Pak? Betul, di Wonosobo utamanya, dan beberapa kita juga pernah lakukan di Banjarnegara. Iya, betul. Ya. Di Banjarnegara itu ada, pernah kita 2 kali di Banjar, yaitu di Karangkobar dan di Purwanegara ya. Di Purwanegara. Seperti itu Mbak. Kali Tengah. Oke, luar biasa ya. Pendengar Radio Purnama CD dimanapun Anda berada, ternyata nih ya dari Wonosobo kita bisa memberikan banyak sumbangsih bagi masyarakat Wonosobo melalui komunitas ya Pak ya. Nah ini Pak Said dan Pak Hasim ya, kalau di Wonosobo itu kan banyak sekali komunitas Bapak ya. Nah kenapa sih Pak kok dibuat komunitas bersama kita bisa, perkumpulan komunitas bersama kita bisa Pak? Baik Mbak Dia. Jadi pada dasarnya semua komunitas itu sudah punya agenda dan kegiatan masing-masing. Ada yang setiap hari, ada yang 1 minggu, ada mungkin yang dalam sebulan beberapa kali kegiatan. Nah kita itu berinisiatif bahwa komunitas bersama kita bisa itu menyatukan kegiatan yang sebenarnya bisa dalam tempo tertentu, ada event atau apapun, atau kayak yang besok ini ya. Di hari Jumat itu kan kegiatan itu harus dilakukan secara bersama-sama seperti itu. Atau kegiatan sosial yang skalanya lebih luas, yang itu memang harus dilakukan secara bersama-sama seluruh komunitas yang ada. Jadi intinya atau prinsipnya hanya seperti itu Mbak Dia. Jadi pada awalnya memang komunitas itu sudah melayani masyarakat, tapi mereka bergerak sesuai dengan agenda dan kegiatan masing-masing. Ya, nah ini disatukan untuk
event seperti yang besok mau kita lakukan, dan kemudian untuk beberapa hal yang memang harus dilakukan secara bersama-sama. Oke. Ya, luar biasa Pak Said dan juga Pak Hasim ya. Setelah ini kami masih akan kembali mendengar Radio Purnama Sidi di segmen kedua. Bagi Anda jangan kemana-mana, tetap di 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Masih di 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Bareng dia, bareng Pak Hasyim dan juga bareng Pak Said ya. Oke, masih semangat Bapak nih. Semangat selalu luar nih biasa. Bapak-bapak ya. Masya Allah. Baik nih Pak Hasyim dan juga Pak Said, dia masih mau tanya-tanya ya terkait dengan komunitas bersama kita bisa. Ya, komunitas ini kan komunitas yang sudah mulai berjalan dari tahun 2022 Bapak ya. Hampir setahun lah inilah. Setahun gitu. Ya, kalau boleh tahu nih Pak, kenapa sih kok kita perlu membuat bersama kita bisa? Kira-kira tuh apa yang menjadi inspirasi bapak-bapak semuanya tuh mengadakan komunitas bersama kita bisa ini Bapak? Baik, Mbak Dia. Jadi di tahun 2002 pertengahan kali ya, sekitar itu aja. Memang kan kita ada ada satu pergerakan yang membangkitkan kita untuk bergerak di suatu desa, di satu desa di daerah Kecamatan Kaliwiro. Kemudian kita melakukan kegiatan bakso saja di desa itu, bakti sosial ke masyarakat di satu desa di Kaliwiro itu. Kemudian yang kita lakukan waktu itu memang pembagian sembako gratis, sekitar 1.300. Wow, banyak juga ya Pak ya? 1.300 paket sembako. Kemudian ada pasar murah pasar atau gratis. Pasar gratis. Jadi itu di situ ada baju-baju, pakaian yang saya kira juga masih bagus lah itu, bukan barang bekas saya pikir, tapi pakaian bukan pantas pakai tapi bagus pakai. Bagus pakai. Itu kemudian ada lagi pasar sayuran. Jadi kita melaksanakan di situ dan antusias masyarakat sangat luar biasa. Dan saya melihat memang manfaat bagi mereka, masyarakat warga desa tersebut. Dari kacamata yang kita lihat sangat senang, mereka sangat senang. Dan kemudian setelah itu juga ada beberapa yang kemudian mengkonfirmasi ya untuk menanyakan kapan bisa datang lagi ke sana, karena kita juga di sana selain kegiatan yang tadi saya sebutkan, ada beberapa kegiatan yang resik-resik masjid itu Mbak. Jadi berbarengan dengan itu ada resik-resik masjid sehingga kebermanfaatan bagi masyarakat itu sangat dirasakan seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti sekali kunjungan ke suatu desa itu ada baksos, ada resik-resik masjidnya juga nih Pak ya. Oke, dan tadi untuk terapis gitu juga dilibatkan Bapak? Betul. Terapis dilibatkan. Kemudian cek kesehatan secara cek kesehatannya dari rumah sakit juga dilibatkan dari rumah sakit. Kemudian resik-resik masjid dan beberapa yang lain cukur gratis. Itu saya lihat juga sangat luar biasa antriannya. Jadi ya mereka senang. Jadi itu yang pertama. Kebetulan tenaga relawan untuk cukur gratisnya cuma satu orang, antriannya demikian panjang. Banyak yang mau potong rambut Banyak gitu yang ya. mau potong rambut seperti itu. Iya, Pak Hasyim tadi kan sempat disampaikan ya Pak ya bahwa sekali kegiatan banyak tuh sembako. Nah, itu untuk didapatkannya tuh dari mana tuh Pak Hasyim? Gini, dari kembali ke belakang lagi sedikit. Kenapa ini komunitas bisa terbentuk? Kita dari awal itu dijawil sama beliau Ustazah Eva Linta Jayani. Ketika itu kita diajak, ayo kita rembukan rapat, kita mau bergerak ke suatu daerah untuk baksos. Kan hanya satu komunitas toh itu kurang greget karena banyaknya komunitas itu. Jadi mereka saling urun ini itu. Nah itu Mbak Dia, termasuk ada salah satu kita buat reng-rengan dulu, kita mau membagi apa ke sana. Kita mau membagi sembako, misalkan sembako itu isinya beras gitu. Ada beras, ada teh, ada gula, ada minyak itu. Nah, kenapa kok bisa dapat sampai 1.300? Nominal, kalau dinominalkan itu sekitar 60-an juta itu Mbak Dia. Itu masih sekali kegiatan ya Pak. Wonosobo itu luar biasanya dalam keadaan seperti ini. Allah memberi kemudahan, semua komunitas bisa
dalam tanda kutip disatukan dalam satu misi. Oke. Artinya kita misi ke datang silaturahmi ke suatu kampung, disampaikan tadi Pak Ketua. Di sana kita membagi 1.300 paket sembako, ada terapis-terapis yang tadi disebutkan. Nah, itu baksos terjadi itu awalnya Ustazah Eva betul-betul mengajak kita harus ke sana. Kita tidak bisa membayangkan Anda yang mengajak saya atau Pak Said mungkin tidak akan seperti ini. Kenapa? Karena Ustazah Eva itu seorang ibu, seorang wanita. Seorang wanita itu punya rahim. Ketika rahim itu sudah terangkat tangannya, itu akan bercurah-curah, itu Allah akan mudahkan. Ustazah Eva punya banyak sekali kajian. Kajian itu semuanya, hampir semuanya kajian ibu-ibu. Ketika ibu-ibu tersentuh itu untuk suatu kegiatan luar biasa. Namun ketika sebagai pembanding ya Mbak Dea, ketika bapak-bapak diajak bersedekah itu pasti banyak pemikirannya. Misalkan mau memberikan di kantong ada 20.000, pasti yang akan ditaruhkan mungkin cari yang kecil 5.000 atau berapa. Tapi ketika ibu sudah tersentuh, jangankan yang di sini, yang di luar akan pemikiran, oh di rumah saya punya apa ya, baju pantas pakai ya dibawa apa itu. Ibu-ibu luar biasa. Makanya dari semua ini kita patut bersyukur pada Allah ada Ustazah Eva yang mau memikirkan itu. Kita hanya orang-orang lapangan Mbak Dea. Ustazah Eva punya pemikiran seperti itu. Kami di lapangan dengan Pak Said dengan yang pengurus yang lain itu njawil komunitas, semua komunitas. Jadi artinya ketika kegiatan ini benar-benar berjalan sudah terap-terapnya ada yang datang bawa teh, ada yang bawa gula sampai 2 karung, ada yang bawa beras berkarung-karung, ada yang bawa sampai tanya ini kurang apanya, ini kurang 400 paket. Besoknya datang alhamdulillah. Biasanya hanya dalam waktu 1 pekan itu sudah tercukupi. Itu kan bukan karena usaha kita saja, tapi betul-betul itu karena kemurahan Allah, karena kita memikirkan umat bukan sendiri. Nah, untuk itu pesan kepada pada semua pelaku aktivis dakwah khususnya jangan malu untuk meminta donasi kepada orang lain karena bukan untuk pribadi. Kenapa? Ketika kita tidak malu, loh, yang berterima kasih siapa? Yang berterima kasih itu yang punya dana, karena dananya terserap. Coba punya dana banyak tidak terserap, itu jadi pertanyaan Allah berat di sana. Tapi ketika kami komunitas itu hanya meringankan, hanya menjembatani mereka-mereka yang ingin bersedekah. Jadi kami mentasyaruhkan. Ketika mentasyaruhkan mereka yang bersedekah kita ajak bareng, kan luar biasa itu Mbak Diana. Hal-hal seperti ini rasanya bukan menjadi saja kebanggaan, tapi rasa syukur baru di Wonosobo. Setelah kami tanya-tanya di tempat lain, hanya di Wonosobo yang baru seperti ini, bergabungnya sekian banyak komunitas, tapi dalam satu misi, satu visi bisa. Oh ya, ada yang ketinggalan satu lagi. Ketika kami datang ke kampung, bawa mobil beriring-iringan, mereka melihat kita sebagai orang kota. Terus kami jelaskan Mbak Dea, kami bukan orang kota, tapi hanya orang-orang kumpulan. Kami juga dari kampung, tapi ingin bersilaturahmi ke sini, kan luar biasa. Mereka menanggapinya dengan sangat senang, menyediakan makanan yang ada di rumah, itu kan luar biasa. Tanpa silaturahmi seperti itu, ternyata kita tidak punya kesadaran di sana, oh ada saudara kita yang butuh perhatian. Nah itu. Terus di dalamnya kegiatan itu juga tidak lupa ada tausiah, selain dari Ustazah Eva juga ada Ustadz Muklis di dalamnya. Jadi tidak hanya membawa pesan secara materi saja, materi tok, tapi ada pesan-pesan, oh ya kita mengingatkan saudara kita supaya taat, itu juga lebih penting. Itu dari semuanya itu kita jangan, kalau ketika kita sudah di jalan taat, saya bilang jalan taat ini bukan di taat yang sesungguhnya. Di jalan taat itu jangan di jalan taat sendiri, tapi ajak lebih banyak orang, termasuk hari ini Purnama Sidi ikut mensiarkan kegiatan ini. Nanti akan banyak orang lain, banyak manfaat yang lebih tahu, akan banyak yang tahu manfaat apa seperti ini. Jadi monggo silahkan. Sekali lagi ada pesan dari Ustazah Eva, sekian banyak komunitas di Wonosobo,
jangan sampai nggak ikut satu komunitas pun. Oke. Ikutlah salah satu di dalamnya supaya kita tahu pergerakannya, supaya kita bisa menjadi bagian dari itu. Nggih, terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih nih Pak Hashim ya, Masya Allah nih. Penjabarannya ternyata memang luar biasa, berawal dari inisiasi dari Ustazah Eva, dari Ustadz dan Ustazah kita, bahkan digerakkan oleh banyak komunitas yang pastinya tujuannya hanya satu, untuk mencari ridha Allah ya Pak ya. Oke. Ya nih Pak Said, boleh dong Pak dia diceritain sedikit ya Pak ya. Tentunya sahabat Purnama Sidi juga sudah penasaran. Ya nih Pak, terkait dengan kegiatan bersama kita bisa ya Pak Said ya. Nah ini ada nggak sih Pak pengalaman berkesan ketika dari komunitas bersama kita bisa ini kunjungan ke suatu daerah untuk melakukan bakti sosial Bapak? Baik Mbak Dia. Jadi kita dari 2022 sudah melaksanakan berapa kali kegiatan Pak? 5 ya. Dan Banjar kita 2, ya, Wonosobo kita 3. jadwalkan kan setiap per 3 bulan. Oke. Jadi per 3 bulan sudah kita lakukan 5 kali lah. Untuk yang sekarang karena non saya Mbak Dia ini karena menjelang pemilu ya. Oke. Jadi kegiatan ini memang sementara kita tunda dulu. Oke. Nanti pasca pemilu selesai baru kita aktifkan lagi. Baik. Karena kita murni kegiatan sosial, tidak ada terkait dengan politik. Jadi menghindarkan hal-hal yang tidak kita inginkan, makanya Oke. kita tunda dulu. Hal yang berkesan saya di desa itu, jadi satu hal bahwa masyarakat desa itu sangat senang, sangat antusias dengan kehadiran komunitas kita melakukan kegiatan sosial seperti ini. Dan beberapa hal yang kemudian kesan kami itu yang di terakhir yang kita ingat yang di Buntu apa? Buntu. Yang di Buntu ya. Jadi desa itu juga mensupport sepenuhnya kegiatan yang kita lakukan. Jadi mereka menghadirkan kesenian-kesenian dari desa. Oke. Jadi artinya tanpa kita minta, karena saking senengnya barangkali ya Pak ya. Jadi mereka kemudian memunculkan atau menampilkan kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu untuk bisa tampil di panggung seperti itu Mbak Dia. Oke, luar biasa. Berarti dari masyarakat juga welcome gitu ya Pak Dia. Iya, ketinggalan tadi Mbak Baik. Dia. Komunitas besar ini tidak berafiliasi kemanapun. Jadi ketika misalkan ada bendera itu hanya itu bagian saja. Bagian itu artinya mereka ya support, seperti PMI misalkan, itu mereka PMI support. PMI bukan milik kita, tapi ada kegiatan kita jual PMI support. Ada yang lain sama. Dalam 3 bulan, per 3 bulan itu 1 hari waktunya kita luangkan betul-betul untuk sedekah waktu, sedekah tenaga, seperti terapis itu. Terapis itu mereka dalam 1 bulan mungkin bekerja terus mijit orang atau bekam orang, tapi mereka ingin sekali saya mau menyalurkan 1 hari ini untuk sedekah. Nah, wadahnya ya di kami ini. Jadi hal-hal semacam ini semoga tidak menjadi satu label warna bendera, tapi karena ini benar-benar murni komunitas besar, komunitas bersama apapun ada di sini, jadi orang-orangnya bisa kita kenali, bisa siapanya, dan lebih lagi tidak berada di satu telunjuk orang saja, tapi hasil musyawarah yang insya Allah musyawarah itu berujung pada kemaslahatan umat. Masya Allah, luar biasa nih Pak ya. Dan senang sekali nih Pak nih dia bisa bincang-bincang langsung dengan Pak Said dan juga Pak Hashim di siang hari ini Bapak ya. Nah ini Pak, kita mau melanjutkan ya Pak ya terkait dengan agenda kegiatan yang akan kita laksanakan Bapak ya. Nah insya Allah tuh sahabat Purnama Sidi bahwa kita akan ada acara kegiatan kemanusiaan, yaitu aksi sejuta cinta dari Wonosobo untuk Palestina, yang insya Allah akan diselenggarakan pada hari Jumat 20 Oktober 2023. Bagaimana persiapannya? Sahabat Purnama Sidi tetap bersama kami di 98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif.
98 FM Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Masih bareng Dea dan juga bersama dengan narasumber kita dari komunitas Bersama Kita Bisa. Ya ini, kalau dari baca nama komunitasnya tuh jadi berasa pingin semangat banget gitu ya Pak ya. Bersama Kita Bisa gitu. Ya, oke. Sebenarnya bersama Allah kita bisa. Masya Allah, betul banget ya Pak ya. Tentunya ini juga sangat memotivasi Dea. Ternyata di balik komunitas Bersama Kita Bisa banyak pihak-pihak yang ternyata juga punya background masing-masing tapi bersatu dengan satu tujuan begitu Bapak ya. Oke. Ya sahabat Purnama Sidi, tadi sudah sempat kita singgung bahwa insya Allah di Kabupaten Wonosobo pada hari Jumat 20 Oktober 2023 kita akan menyelenggarakan aksi kemanusiaan. Nah kegiatan ini kita beri judul Aksi Sejuta Cinta dari Wonosobo untuk Palestina Bapak ya. Oke, terkait ini mungkin boleh dong Pak disampaikan bagaimana sih kegiatan ini dan kira-kira tuh akan berlangsung di jam berapa dan bagaimana teknisnya Bapak. Siapa nih Pak Hasim atau Pak Said? Oke Mbak Dea, baik. Saya mungkin garis besarnya nanti biasa lebih detail kepada Pak Hasim. Baik. Jadi kegiatan ini nanti dilaksanakan hari Jumat insya Allah Mbak Dea. Oke. Dan diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Berkumpul di Masjid Fatimatus Zahra. Oke, Masjid Fatimatus Zahra itu mana Pak? Di kompleks SD MPF Al Azkiyah. Oh oke. Jadi depan Krishna masuk ya. Oke, kiri jalan kiri itu ya jalan Pak. masuk. Oke. Itu. Sekat Purnama Sidi. Iya, kalau Purnama Sidi di Longkrang, jadi ini arah mau ke Radio Citra FM. Citra FM, Baik. betul. Itu nanti habis Jumat, titik kumpulnya di Masjid Fatimatus Zahra. Kemudian kita lakukan long march nih. Baik. Dari masjid ini kemudian lewat jalan Ronggolawe kalau nggak salah, sampai kemudian di plaza. Nanti di plaza ada kegiatan orasi dari beberapa ustadz dan mungkin ada ustadzah juga. Selesai mungkin kira-kira jam 2. Jadi kita pendek sekali ya kegiatannya. Kemudian dari plaza itu balik lagi kepada di Masjid Fatimatus Zahra. Jadi nanti sholat asar bersama, kemudian penutup sekaligus penutupan ya. Jadi rentang acaranya itu dari habis Jumat katakanlah 12:30 ya. Balik lagi sampai di Masjid Fatimatus jam 2:30. Jadi kurang lebih 2 jam praktis. 2 jam. Oke, Masya Allah, luar biasa nih Pak ya. Nah mungkin nih Pak, sahabat Purnama Sidi mungkin sekarang ada yang belum tahu atau tentunya juga penasaran banget ya Pak ya. Kenapa sih kita mau mengadakan aksi kemanusiaan sejuta cinta dari Wonosobo untuk Palestina? Ini besok kira-kira tuh alasannya apa sih Pak? Kenapa kita tuh perlu mengadakan acara ini Bapak? Oh iya, sebagaimana kita ketahui dari banyak media Mbak Dea, kita prihatin dengan Palestina hari ini. Di berbagai tempat belahan dunia lain sudah melakukan banyak aksi yang seperti ini, baik itu di negara muslim seperti Malaysia, bahkan di negara yang mayoritas bukan penduduknya muslim. Berarti ini kita ambil garis lurus atau benang merahnya itu kemanusiaan. Coba bayangkan hari ini Mbak Dea, kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa minum air, masih bisa makan, tetapi mereka sama sekali dengan air pun oleh Zionis Israel diputus, aliran listrik diputus. Itu standar kemanusiaannya itu sudah hilang bagi mereka. Tapi yang satu hal yang perlu kita ketahui, orang-orang Palestina itu orang-orang yang Allah rahmati. Kenapa Palestina? Palestina adalah negeri para nabi. Yakin seyakin-yakinnya itu jika negeri para nabi itu ya di situ ada terjadi aliran darah para mujahidin membela betul-betul kepentingan Islam. Seperti kita ketahui, Masjidil Aqsa adalah masjid pertama kiblat umat Islam, tapi hari ini terancam dan bahkan akan dihilangkan untuk kepentingan Zionis Israel. Kita prihatin saja tidak cukup. Kita prihatin sendiri saja tidak bergema, tapi kita berusaha karena dalam komunitas ini ada banyak sekali kumpulan komunitas. Kita ajak bareng-bareng memikirkan saja tidak cukup. Memikirkan itu hanya ada dalam rapat. Kita beraksi saja tidak cukup di lapangan, tapi kita terus akan memberitakan ini sampai benar-benar dunia itu tahu, dan terlebih penting lagi
sampai Allah betul-betul turunkan bantuannya untuk Palestina dan umat muslim seluruh dunia. Itu Mbak Dea. Jadi aksi besok itu murni monggo, baik muslim baik non muslim silahkan ikut, karena ini aksi betul-betul selain aksi kemanusiaan ya, di dalamnya ada aksi pembelaan Islam. Tapi tidak menutup kemungkinan aksi besok ini kita akan jalani dalam keadaan saking senangnya girohnya di situ, kita juga perlu jaga diri, jaga tidak sampai mengganggu kepentingan umum itu di luar yang sudah kita diberitahukan kepada yang berkepentingan. Jadi termasuk ketika aksi itu tidak boleh merusak apapun, rumput pun kita tidak boleh menginjak rumput atau merusak rumput, apalagi kita meninggalkan kotoran atau mengganggu kepentingan yang lain. Jadi aksi betul-betul insya Allah akan diselenggarakan, dan mohon doanya kepada semuanya supaya aksi besok itu dilancarkan oleh Allah SWT dan menjadi gemanya. Mungkin acaranya tidak sampai 2 jam, tapi lewat hari ini banyak media sosial. Nah, mereka yang akan meneruskan aksi seperti ini. Jadi lewat medsos mereka akan meneruskan, oh iya, 1 titik di Wonosobo ada aksi seperti ini, tapi akan menyebar ke seluruh dunia bahwa kita juga ada andil di dalamnya, Pak Dea. Oke, luar biasa Bapak ya. Untuk acara ini berarti akan diselenggarakan hari Jumat 20 Oktober 2023 ya, betul, Bapak. Ya. Ya, setelah sholat Jumat titik kumpul berada di Masjid Fatimatul Zahra. Oke, di Masjid Fatimatul Zahra. Ya nih Pak, kira-kira untuk peserta gitu ya Pak ya, apakah sudah ada prediksi berapa banyak yang akan terlibat Bapak? Ya, estimasi dari kami sekitar dari komunitas sendiri ditambah dari yang kami undang itu sekitar mungkin ada sekitar 300. Jadi tidak ada yang bisa memastikan berapa, tapi hanya dalam estimasi. Mudah-mudahan estimasi kita tidak melebihi atau lebih dari, kalaupun lebih dari itu berarti Allah yang atur. Ketika Allah Subhanahu sudah atur, berarti Allah juga yang akan menjamin berjalannya acara tersebut berlangsung. Oke. Ya boleh dong Pak Said dan juga Pak Hasim disampaikan untuk kegiatan ini tuh dan acaranya seperti apa Pak? Barangkali pendengar Radio Purnama CD mau ikut terlibat juga, kira-kira jam berapa harus sampai ke titik kumpul dan jam berapa kita mulai start? Oh iya, kita mau mulai acara titik kumpulnya di Masjid Fatimatul Zahra di Komplek SD Al-Atqiyah. Akan lebih baik kita bisa, bagi yang bapak-bapak atau ikhwan bisa berkumpul di masjid tersebut setelah sholat Jumat supaya tidak saling menunggu, karena jam 13.00 kita akan segera membuat long march, melaksanakan long march seperti tadi sudah disampaikan Pak Ketua. Jadi mohon kepada bapak-bapak atau ikhwan yang lain untuk mendekati titik kumpul pada sebelum Jumatan, sehingga setelah Jumatan kita bisa terap-terap gitu Mbak Dea. Oke, luar biasa. Ya Pak Said tadi disampaikan bahwa di Tan Plaza itu nanti kita akan ada orasi dari Ustadz Ustazah. Nah itu apakah ada sekaligus pembacaan doa bersama atau bagaimana nih Pak Said? Ya baik Mbak Dea. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, titik kegiatan utama, kegiatan utama ini memang di Taman Plaza. Baik. Di situ nanti ada orasi yang disampaikan oleh beberapa ustadz dan kemudian ustadzah. Mungkin ustadzah Eva barangkali ya, ustadzah aja. Kemudian ada doa bersama juga. Doa bersama nanti juga doa bersama juga ada penggalangan dana. Jadi yang kita lakukan ini paling tidak ada 3 hal, yaitu aksi dalam bentuk long march itu tadi, kemudian ada orasi, dan kemudian ada donasi seperti itu. Jadi ketiga-tiganya kita lakukan, mudah-mudahan itu bisa dilaksanakan baik dan maksimal dalam pelaksanaannya. Penggalangan donasi juga bisa optimal sehingga kita bisa membantu lebih banyak kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Luar biasa. Baik nih Pak Hasim dan juga Pak Said, tentunya kan kalau kita mau mengadakan aksi kemanusiaan ini kita juga banyak melibatkan beberapa pihak pemerintahan ya Pak ya, salah satunya juga kepolisian dan lain sebagainya. Apakah itu sudah dilakukan Bapak untuk kegiatan perizinannya Pak?
Baik Mbak Dea. Jadi kita sudah memberitahukan dengan surat pemberitahuan resmi kepada beberapa pihak. Dalam hal ini kepada kepolisian, Polres Wonosobo, kemudian kepada Dandim, Dandim 0707 Wonosobo, kemudian di Satlantasnya itu mungkin lebih ke pengaturan lalu lintasnya. Namun demikian ini sebagai tembusan aja ya ke Satlantas ya, karena kita sudah kasih surat formalnya resminya kepada Kapolresnya. Kemudian beberapa yang lain untuk instansi itu ke Dinas Lingkungan Hidup. Sejauh ini yang kita ketahui Plaza itu ada dalam kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kita memberitahukan juga kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup bahwa pada hari itu Jumat, setelah habis Jumat tanggal 20, Plaza itu tempat itu kita pakai untuk kegiatan aksi kemanusiaan. Baik, terima kasih banyak nih Pak Said dan juga Pak Hasyim. Sebagai penutup nih Pak, mungkin ada ajakan seruan yuk sahabat Purnama CD atau mungkin pada masyarakat Wonosobo untuk bisa terlibat dan ikut serta dalam aksi ini Bapak. Ya, kepada sahabat Purnama CD FM, mari kita bareng-bareng memikirkan dan beraksi, berdonasi untuk Palestina sebagai bukti kita mencintai saudara kita sendiri, kita mencintai kemanusiaan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Monggo, aksi damai ini terbuka untuk umum, mudah-mudahan Allah akan ridhoi. Terima kasih banyak Pak Said dan juga Pak Hasyim, sahabat Purnama CD. Jangan lupa catat tanggalnya. Insya Allah aksi akan dilaksanakan hari Jumat 20 Oktober 2023 jam 1 siang ba'da sholat Jumat Bapak ya. Kurang lebih sekitar sampai sebelum asar Bapak ya. Adapun untuk start ada di Masjid Fatimatu Zahra di Jalan Pasukan Ronggolawe, Kompleks SD MBF Al-Azkia Wonosobo, dan juga nanti dilanjutkan long march menuju Taman Plaza dan kembali finish di Masjid Fatimatu Zahra Bapak ya. Terima kasih Pak Said, Pak Hasyim atas kesempatannya, atas ilmunya. Ya, kami tunggu kembali kehadirannya di Radio Purnama CD Wonosobo. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak. Kita bisa bincang-bincang kembali di kesempatan berikutnya. Pendengar Radio Purnama CD dimanapun Anda berada, akhir sudah kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di acara selanjutnya dan juga Dea mohon pamit. Terima kasih Pak Said dan juga Pak Hasyim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama CD Wonosobo.